balik lagi nih di Amcast, American Corner Podcast. Dan kali ini programnya itu Virtual Speaker Power Up. Ditemenin sama aku, Hashifa. Dan of course aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama guest star spesial yang tentu aja berprestasi banget. Kita langsung ke sebelah kiri aku. Bisa diperkenalin namanya satu-satu dari yang di tengah dulu Saya dulu nih. ya. Ya, Halo Amkor Pips, nama saya Vanu dari Let's Play Indonesia. oke. Langsung kita ke sebelahnya lagi. Halo Korbips, nama saya Egy Nuri Ilhani, saya mahasiswa Fakultas Hukum UMM. Oke, nih sebelum aku masuk ke background kakak masing-masing, terakhir tuh kakak akhir-akhir ini lagi ngerjain apa sih? Dari Kak Farno dulu gimana nih? Saya game designer di Let's Play Indonesia. Jadi pekerjaan saya bikin game dan setiap hari main sih. Jadi setiap hari main ya, karena di Main. Let's Play Indonesia. Kalau Kak Egy sendiri? Saat ini saya ada di komunitas yang saya buat dengan teman-teman saya yang namanya Leader City, seperti itu. Dan ya tiap hari kita juga ngadain kegiatan kayak diskusi, seminar, dan lomba. Nah, kalau dari background kakak masing-masing kan kakak ada di sebuah komunitas ya. Kalau di komunitas itu sendiri tuh pasti kan ada kepemimpinan gak sih, leadership yang harus dibangun di komunitas tersebut gitu. Kalau menurut kakak tuh pandangan pribadi tentang kepemimpinan itu gimana sih? Dari Kak Fano dulu boleh. Bener banget. Jadi kalau di Let's Play Indonesia tuh kita kan emang organisasi ya. Jadi pasti ada strukturnya, pasti ada. Dan saya terlibat di dalam situ. Dan kebetulan saya sebagai game designer punya tim juga tuh. Kalau di game designer kan bikin game kan beberapa bidang keahlian tuh. Iya, iya. Jadi banyak banget tuh orangnya. Mulai dari programmer, yang gambar juga ada, yang bikin game juga ada. Dan itu emang perlu satu orang yang eh, buat ngelit, buat buat biar arahnya, biar tujuannya tuh nyampe gitu, biar Iya. nggak kemana-mana. Jadi kan tetap aja di suatu komunitas itu tetap harus ada satu orang yang ngelit di komunitas itu kan. Kalau menurut Kak Egi sendiri tuh kepemimpinan di pandangan pribadi Kak Egi. Ya, tadi juga setuju ya dengan Kak Vano kayak gitu. Jadi kalau di komunitas yang saya buat itu Leader City, itu kan kita ada berempat ya, 4 orang. Dan meskipun empat orangnya ini adalah istilahnya founder dari komunitas tersebut, tapi kita sadar bahwa kita itu perlu yang namanya satu orang pemimpin gitu untuk bisa mengatur dan memanajemen organisasi yang ada di dalamnya. Dan itu kita bagi-bagi tugas dan kita serahkan satu orang sebagai eksekutif director di Leader City kayak gitu. Dan ya mungkin kayak saya juga punya dapat bagian untuk memimpin suatu divisi, yaitu misalnya dalam mengelola sosial media kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang saya simpulkan sih apa itu kepemimpinan adalah bagaimana ketika seseorang tersebut dapat mengatur dan mengelola berbagai hal yang ada di sekitarnya, baik itu orang maupun resource lain yang dia perlukan untuk mencapai satu tujuannya ataupun tujuan suatu organisasi. Betul banget sih. Mantap ya jawabannya ya. Iya, jawabannya panjang Kita dan kasih applause Amkor Pips. Yeay. applause ini, kasih applause ini. Panjang aja. Nah, kan kakak kan ada di di suatu organisasi nih masing-masing kan. Tapi kakak sendiri pernah gak? Kan kalau Kak Egi sendiri tuh pernah memimpin suatu kayak subdivisi gitu. Kalau Kak Vano sendiri tuh pernah nggak ya? Terus kayak apa struggle dan di kepemimpinan kakak itu? Struggle ya. Wah, struggle terus ya. Struggle. Jadi eh, kalau bikin game itu kan pasti dalam satu proyek itu tadi yang saya sebutkan ada macam-macam bidang keahlian. Dan itu kan ada satu yang ngelit tuh. Itu bagiannya saya tuh, bagian ngepuk-ngepui. Enggak ngepuk-ngepui sih. Jadi bagian memastikan tiap orang nih kerjaannya sesuai dengan porsinya dan nyampe ke tujuannya. Kayak sekarang lagi bikin game tentang ini, bahasa Inggris. Jadi gamenya kayak Scrabble gitu, tapi kombinasi sama Harry Potter. Jadi ada sihir-sihirnya gitu. Kalau menang kita bisa naik ke level berikutnya. Nah itu timnya lumayan banyak. Ada komik artisnya, ada programmernya, ada story writernya. Itu tugas saya memastikan tiap orang nih kerjanya benar, sesuai dengan quest yang sudah kita rencanakan. Dan cukup menantang sih, karena kan dinamikanya beda-beda ya tiap orang ya. Iya. Dan biar supaya align,
supaya kerjaannya iramanya sama, pace-nya sama, itu cukup menantang. Jadi kerjaan saya mengatur irama itu biar seirama terus. Bagus sih. Bisa sih penjelasannya seirama lah ya. Seirama ya, Nah, kalau Kak kayak Egy, rama-irama. kalau Kak Egy sendiri struggle Kakak selama memimpin subdivisi di Leader City itu gimana? Oke. Jadi kalau di Leader City sendiri itu karena dia merupakan suatu komunitas yang baru kayak gitu ya, dan kita kan akhirnya harus mengumpulkan orang-orang lagi untuk menjadi anggota kita kayak gitu. Dan tantangannya mungkin dalam kita mengenal lagi orang-orang baru tersebut, kemudian kita harus mengetahui latar belakang mereka agar kita nanti tahu bagaimana cara bisa memimpin mereka kayak gitu. Karena otomatis orang mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda kayak gitu. Misalnya mungkin ada yang secara persuasif kayak saya gitu kan. Jadi saya harus memahami dulu gitu kira-kira orang ini sukanya apa agar nanti saya bisa memimpinnya dengan baik kayak gitu. Dan yang salah satu struggle yang saya temui juga sih itu merasakan apa yang namanya memimpin seorang pemimpin gitu, paham nggak? Jadi ibaratnya Ada pimpinan dipimpin gitu. iya, orang-orang yang masuk dalam Leader City ini mereka udah punya pengalaman leadership di kampus mereka kayak gitu. Kemudian harus saya pimpin juga sehingga untuk menemukan titik terang atau titik tengah dalam membuat keputusan itu juga harus saling negosiasi gitu jadinya gitu. Karena ya walaupun mereka di posisinya ada di bawah gitu kan, maksudnya secara hierarki, tapi secara sifat kita kayak setara gitu pemimpinnya gitu. Mantep. Keren sih, keren. Nah, kalau misalnya aku pengen nanya nih, kan aku juga pernah ya sebagai seorang koordinator atau ketua dalam bukan organisasi, kayak ketua dalam divisi gitu kan. Terus aku juga nemuin banyak struggle gitu. Tapi kalau kakak sendiri tuh maksudnya awal kakak kenal sama sesuatu kayak kepemimpinan di dalam subdivisi itu apakah di Let's Play doang, apa sebelumnya udah pernah gitu punya pengalaman leadership sebelum ada di organisasi tersebut? Oke, jadi sebelum di Let's Play kan macam-macam ya saya sempat mengalami asam garam dunia. Tapi yang di dunia game, di dunia pengembangan game itu baru di Let's Play, dan itu environment-nya beda. Dan saya sepakat sih tadi sama Kak Egy, tipe kepemimpinan kan banyak ya. Saya ini orangnya sebenarnya introvert, malas ngomong sama orang. Tapi di pekerjaan kan dituntut profesional ya, jadi harus tetap on point lah kerjaannya, harus tetap profesional. Dan itu ternyata setelah mengalami beberapa pengalaman ya, itu ada yang namanya kepemimpinan kolaboratif. Jadi tipe kepemimpinan macam-macam. Kalau kayak kita tadi yang persuasif ya, saya kayaknya lebih pede dengan yang kolaboratif. Jadi dengerin apa sih kebutuhannya kayak gimana sih, dan tugas saya itu menyediakan environment yang nyaman buat tim saya supaya kerjanya optimal. Tadi balik lagi supaya iramanya tuh sama kayak gitu. Kalau Kak Egy sendiri gimana nih? Kalau soal kayak sebelumnya apakah udah punya leadership skill sebelum masuk organisasi yang Kak Egy buat, atau emang ini pertama kalinya leadership kakak diuji di sini gitu loh? Untuk pengalaman mungkin sebelumnya juga udah pernah ya, dari mulai SD itu barangkali mungkin itu saya SD ya? memang udah masuk di dalam dunia organisasi, yaitu ya kayak pramuka kayak gitu kan, mimpin satu regu kayak gitu-gitu. Kemudian berlanjut sampai SMP, masuk OSIS, sampai SMA dan kuliah juga ikut beberapa organisasi kayak gitu, dan sempat juga menjadi ketua umum di LSO di Fakultas Hukum, namanya LSO Pukas kayak gitu kan. Jadi juga sudah pernah merasakan berbagai macam tipe orang yang harus kita pimpin gitu. Bahkan kan juga ada mungkin yang masih ogah-ogahan, masih ada yang belum mengerti suatu hal sehingga harus kita ajarkan juga. Jadi tipe kepemimpinan saya pun juga kadang berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan yang harus saya lakukan di dalam organisasi tersebut kayak gitu. Gitu ya Kak. Terus kan aku dengar kakak berdua nih awardee gak sih, sama-sama awardee? Iya. Kan Yeay. kakak Kita ye dulu gak sih? Ye dulu, oke.
Self reward ya. Boleh, iya, self Yeay. reward dulu ya. Selamat ya. Ya, jadi Jadi kakak, kalau kakak bisa sih langsung dibilang kakak award dia apa nih, sama kakak award dia apa, masa aku yang bilang gitu kan. Coba dikenalin kakak award dia apa Saya tuh. dulu ya? Iya, Atau saya dulu ya? Kak Fano dulu boleh. Saya dulu di tahun kemarin ya, di YC League Game Changers Malaysia 2023. Wah, tepuk tangan. Yeay. Gila. Kalau Kak Egi sendiri saya juga di tahun lalu 2003 itu SUSI Study of the US Institute itu di Pennsylvania di Amerika. wow, keren banget ya, pada jauh-jauh nih, ada di Iya. Malaysia, di Dimunculin ya? Amerika. Ya. Tepuk tangan virtualnya dimunculin ya. Next, Ada ada efek-efeknya nggak gitu. kesempatan mau coba jadi awardee lagi gitu? Pastinya ya. Soalnya kan YC League programnya banyak banget ya. Jadi itu harus dicobain semua tuh kayaknya. Kayak gitu. Iya. Nah, Seru kalau kan kakak berdua ini kan awardee ya. Kalau dari selama jadi jadi awardee ini tuh kakak kebentuk juga nggak sih ada kayak leadership skillnya gitu, atau kayak ada sesuatu kayak project kan yang kakak kakak harus jadi pemimpin gitu pas jadi awardee gitu. Iya, kalau saya di YC League Game Changers kemarin tuh, itu kan ceritanya ngejam ya. Jadi kumpul beberapa partisipan dari ASEAN, itu kumpul di satu tempat, terus ngejam, bikin game bareng. Dan itu kan namanya orang ya, beda-beda dari negara yang beda-beda, bahkan bahasa Inggrisnya pun, kita pakai bahasa Inggris, aksennya beda-beda, itu komunikasinya bisa dibayangkan lah ya, betapa hektiknya dalam 3 hari bikin game. Di situ skill kepemimpinan dibutuhkan banget. Karena kalau enggak, projectnya nggak bakal kelar dalam 3 hari, dan itu gawat banget kalau Iya sampai nggak sih. kelar. Jadi itu benar-benar ditempa gimana kita harus egonya ditahan, kemudian dengerin orang tuh pengennya kayak apa, support tim itu kayak gimana, dan tadi membangun situasi yang menyenangkan selama 3 hari dengan pressure yang sedemikian rupa untuk bikin game tuh kayak gimana tuh, itu ditempa banget sih di situ. Kalau Kak Egi sendiri nih gimana? Di selama jadi award di Susi tuh ada nggak sih kayak project kan yang kakak pas jadi award itu tuh. Jadi kakak jadi pemimpin di suatu project itu pas kakak masih jadi award di Susi. Oh iya, sebenarnya kalau di SUSI ini dia lebih kayak summer course sih gitu. Jadi kita kayak banyak belajar di kelas dan kita juga mengunjungi beberapa tempat-tempat bersejarah. Karena kebetulan saya di SUSI di bagian topik Religious Diversity and Democracy kayak gitu. Jadi saya mempelajari keberagaman dan kita juga diajarkan bagaimana kita untuk menjadi seorang pemimpin di tengah banyak keberagaman, terutama di keberagaman agama seperti itu. Nah, jadi Leader City ini adalah project yang menjadi luaran dari program SUSI kemarin seperti itu. Dengan teman-teman awardee juga yang dari Indonesia kayak gitu. Dan di Jadi sana di Dan di sana sama kayak Mas Vano juga sih, kayak tantangan leadershipnya juga benar-benar dilatih, di mana kita ketemu banyak orang dari berbagai macam negara dan budaya, sehingga untuk menyesuaikan dengan mereka itu sangat sulit dengan budaya kita di Indonesia kayak gitu. tapi selama kakak memimpin nih, kakak pernah nggak sih nemuin suatu kegagalan, kayak misalnya kakak gagal memimpin sesuatu gitu, terus kayak gimana kakak kayak kayak membangun lagi biar kakak tuh bukan kayak down gitu loh pas jadi pemimpin kan, pasti pernah kan. Terus aku juga sempat pernah merasakan aku jadi pemimpin dan aku merasa gagal gitu memimpin sesuatu, terus kayak down gitu. Gimana kakak cara menumbuhkan semangat lagi gitu? Oke, ini pertama ya, kalau di Let's Play, terutama kalau bikin game tuh, outputnya tuh 2, berhasil sama belajar. Jadi kalau di Let's Play pendekatannya tuh, jadi yang namanya gagal tuh nggak ada, jadi pasti belajar. Nah dari pelajaran itu kan kita bisa iterasi lagi ya, kita nyoba lagi, apa sih yang salah, dicoba dipakai metode baru, kita ulang lagi, yang kemarin nggak bisa kita ganti lain, bisa nggak, works nggak. Nah itu yang selalu kita latih, iterasi kayak gitu yang selalu kita tumbuhkan, bukan cuma di saya tapi di semua tim gitu. Bagus sih, itu tips and trick buat Amkor Pips yang merasa ngalamin kegagalan. Nah kalau kayak Gi sendiri gimana nih, pernah nggak ngalamin kegagalan pas memimpin suatu organisasi atau di project gitu loh?
Ya, mungkin sering sih untuk ngerasain kegagalan gitu. Yang paling sering saya rasakan itu adalah bagaimana kita bisa memaintain anggota gitu kan untuk tetap stay dan konsisten ada di dalam divisi yang kita pimpin kayak gitu. Jadi ketika mereka itu lepas ataupun tidak lagi respon, bahkan di chat juga nggak dibalas, itu rasanya itu sangat-sangat gagal sebagai pemimpin karena tidak bisa membimbing mereka seperti itu. Terlebih kadang yang lebih saya sedihkan itu ketika menjadi pemimpin adalah saya tidak bisa memberikan sesuatu baik itu apa ya namanya ilmu kayak gitu ke mereka ya, orang-orang yang saya pimpin kayak gitu, sehingga saya takutnya ngerasa anggota saya tersebut ngerasa sia-sia untuk ikut saya sebagai pemimpin kayak gitu kan. Nah, cuman ya saya juga selalu tekankan ke teman-teman saya dulu di organisasi kalau ya ya lebih baik gagal gitu daripada kita nggak pernah mencoba gitu. Keren sih, keren. Ini jadi pembelajaran buat aku juga sebenarnya Buat sama aku juga sebenarnya kayak gitu. Buat aku juga. Kamu keren sekali kayak gitu. bertiga nih, Bertiga. jadi pembelajaran bertiga ya Iya. sebenarnya. Tapi keren sih, kayak ini first time aku juga denger dari, maksudnya aku ketemu sama anak Wordly langsung gitu, dan aku kayak banyak belajar gitu dari kakak-kakak berdua gitu. Tapi kalau kakak sendiri, boleh deh satu kata soal kepemimpinan menurut kakak yang paling cocok gitu. Di mata kakak tuh kepemimpinan itu seperti apa? Satu kata Satu aja. kata ya? Iya. Kita mikir dulu boleh ya? Satu jam kemudian. dimikir dulu ya. Liatin kita mikir gitu ya. Satu kata sebagai pemimpin, mungkin teman-teman sebelum satu kata ya, mungkin saya pengen share dulu. Sebenarnya sambil mikir di katanya apa. Boleh share dulu kamu. Share dulu tuh ada satu buku teman-teman yang itu keren. Judulnya tuh Leaders Eat Last. Jadi pemimpin tuh makanya terakhir. Dan dari situ saya belajar satu kata yang penting sebagai seorang leader dimanapun ya. Entah itu di organisasi, entah itu di perusahaan, entah itu di kampus, di sekolah. Satu katanya adalah, akhirnya nemu saya. Akhirnya nemu, satu katanya adalah empati. Jadi leader tuh harus bisa empati ke orang lain. Itu sih. Kalau nggak ada empati nggak bisa jadi leader. Nggak tahu kebutuhannya, timnya seperti apa. Kayak. Mungkin bisa, tapi bukan leader ideal yang saya bayangkan gitu. Leader ideal yang Kak Vano bayangkan berarti leader yang punya empati. Empati. Kalau Kak Egi sendiri gimana nih? Satu kata untuk tentang leadership menurut kakak sendiri gimana? Mikir dulu, mikir. Boleh sambil sharing story sambil mikir. Ya mungkin sama kayak Vano ya. Jadi kalau ada satu apa ya hal yang saya jadiin patokan dalam memimpin itu bagaikan ya kumpulan serigala gitu, yang dimana mereka itu pemimpinnya bukan di depan tapi di belakang pak koloninya kayak gitu kan. Jadi kalau bagi saya pemimpin itu ya apa ya jadinya apa Oh nih, mikir dulu. apa sih istilahnya, meskipun dia di belakang tapi dia tetap menjadi teladan yang baik. Wih, mantap. Ya gitu. Dan satu Agak katanya tadi dua serigala. kata ya, serigala. Serigala, pemimpin Banyak itu ya? serigala. Bukan ya? Iya bukan, tapi banyak ya jadinya ya teladan sih, teladan mau Teladan, dia ya. di mana, di tengah, di depan, di belakang, dia harus jadi teladan kayak gitu. Keren. Terus ini deh terakhir, bukan tips and trick sih, kayak apa sih pesan yang mau kakak sampaikan ke Amkor Pips nih soal misalnya kayak ada Amkor Pips yang masih down soal menjadi pemimpin atau masih merasa kayak aku tuh nggak pantas jadi pemimpin gitu loh. Ada nggak sih pesan-pesan buat Amkor Pips yang lagi ngerasain hal itu gitu? Boleh dari Kak Vano dulu. Pesennya buat Amkor Pips sih cobain aja. Jadi hidup itu eksplorasi teman-teman. Weh. Jadi cobain aja, explore aja apa yang ada dalam diri teman-teman. Nanti pasti ketemu kok. Kalau jadi pemimpin versi, kan tiap orang beda. Pasti punya versi terbaik dari dirinya. Dan itu harus dicoba, diiterasi, turun langsung, ketemu orang, jangan ketemu HP terus ya. Ketemu orang beneran, dan itu bakal ngerasain. Ternyata jadi pemimpin tuh kayak gimana, kayak gitu. Kalau Kak Egi gimana nih? Boleh sih pesannya Amkor Pips. Kalau untuk Amkor Pips mungkin apa ya? Ya menurut saya semua orang itu adalah pemimpin ya, terutama bagi diri mereka sendiri. Dan kalian adalah main karakter di cerita kalian sendiri gitu. Jadi
pimpinlah jalan cerita itu sesuai apa yang kalian mau dan jangan takut untuk gagal. Mantep. Kalau Amkor Jadi MC ya, bukan jadi jadi NPC MC ya. Iya. Bukan Tiba-tiba jadi NPC. MC villain gimana nih? Ya nggak sama aja nggak apa-apa. Jadi villain aja Oh, gitu. yang penting MC Yang kan? penting MC, jangan jadi NPC ya. Iya. Iya, betul banget. Ya aku apa ya, makasih banyak sih buat Kak Vano sama Kak Egi yang udah sharing soal leadership, entah dari soal di organisasi kakak, entah itu pas kakak lagi urdi. Aku makasih banget sih, dan aku senang juga itu jadi pembelajaran juga buat aku dan buat Amkor Pips of course. Nih jangan lupa kita suruh mereka ini gak sih, subscribe dulu. Oh Enggak, iya. sini ayo ke tengah dulu nih. Yang tengah. Hai Satu, teman-teman. Oke, hai Amkor Pips, jangan lupa buat subscribe YouTube kita, dan of course jangan lupa like dan nyalain lonceng notifikasinya. Di sini. Di sini ya. Dadah. Dadah.